Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya. Apa kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Sebab Allah yang kita puji adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari ini kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dan berterima kasih karena kita boleh ada hingga sampai dengan saat pagi hari ini. Semuanya karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan terasa kita telah memasuki di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, dan biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita senantiasa. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, hanya Kau telah buktikan cintamu padaku. Haleluya Tuhan. Buktikan cintamu padaku, hamba yang
besar kasih-Mu, begitu besar cinta-Mu dalam hidup kami. Selalu kami rasakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu yang agung dan mulia bagi kami, menyelamatkan kami dari segala belenggu dosa dan kebinasaan. Hari ini ya Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu dengan hati yang tertuju kepada-Mu ya Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan menjadi pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertolongan di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami atas segala apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi. Dan hari ini Tuhan, nantinya biarlah kami boleh menikmati akan perjamuan kudus-Mu sebagai bukti cinta kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ajarkan kami umat-Mu Tuhan, untuk kami terus mempermuliakan Engkau, hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, bila ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami hidup terus hanya mengandalkan Engkau. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan pujian ini, kita katakan Ku
sebab itu kami mohon ampun. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami, agar kami berkenan dan layak masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Sucikan hidup kami Bapa. Darah-Mu yang suci membasuh hidup kami. Saat ini kami menyerahkan seluruh para pelayan-Mu, pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan juga hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dan kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh Tuhan. Dan biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami, mempersembahkan korban persembahan kami, ucapan syukur, persembahan persekutuan milik Tuhan, dan semua yang kami bawa masuk ke dalam rumah Tuhan, semuanya diberkati. Dan seluruh sidang jemaat-Mu dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Dan kami meyakini begitu besar kasih-Mu Bapa. Kami mulai dan menyerahkan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita katakan pujian kita. Yesus ajaib. Haleluya. Glory. Kasihnya ajaib bagiku. Yesus ada, Tuhanku ada, rahmatnya tetap selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus ada, Tuhanku ada, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ada, Tuhanku ada, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita tetap bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita, tiada terukur. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tiada terukur besarnya dalam hidup kita. Haleluya. Besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya
kesaksian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan pagi yang rendah ini, saya ingin mempersembahkan lagu pada Tuhan dengan judul Tuhan Tahu.
Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami hingga sampai dengan saat pagi hari ini ya Bapa. Yang boleh ada ya Tuhan hingga sampai dengan saat ini. Semoga karena kasih setia-Mu ya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur Tuhan karena kasih setia dan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang Kau nyatakan kepada kami, semuanya selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Demikian juga bersyukur Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau nyatakan, yang telah Kau curahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Bersyukur atas segala apapun yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena rancangan-Mu adalah rancangan terbaik dalam kehidupan kami. Segala tugas pekerjaan kami bersyukur karena Engkau yang memberkatinya. Dan pada saat ini ya Tuhan telah memberikan korban syukur kami kepada-Mu. Demikian setiap orang atau siapa yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang percaya kasih setia-Mu selalu Kau nyatakan, berkat-Mu Kau nyatakan, Kau limpahkan atas kehidupan mereka. Dan biar dalam hati kami Tuhan senantiasa memberikan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati segala tugas pekerjaan umat di tempat ini. Dan percaya dengan iman bahwa hidup kami senantiasa terpelihara oleh Engkau. Kami tidak takut, kami tidak khawatir dengan apapun yang ada di depan kami. Sebab yang kami andalkan, yang kami harapkan dalam hidup kami hanya pribadi-Mu ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami persembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, diserahkan hanya dalam tangan-Mu. Bila Kau pakai kehidupan kami ya Tuhan dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, glory to Jesus.
Sebab itu Bapa, berkuasalah Engkau dan nyatakanlah apa menjadi isi hatimu, sebab hati kami terbuka, hati kami rindu untuk mendengar Engkau. Nyatakan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu, juga urapi Tuhan para pelayan dalam ibadah rumah tangga pada siang hari ini. Inilah kehidupan kami. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Glory. Selamat pagi, teman. Saya ucapkan selamat kita masuk di minggu yang pertama
pertama bulan Agustus ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita sangat baik dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya langsung saja mengajak kita membuka firman Tuhan. Yang kita ambil dari Injil Markus, ya, Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat 41. Berikut di sini angin ribut diredakan. Haleluya. Kita baca bersama-sama ini firman Tuhan. Saya undang kita berdiri, ya, kita berdiri, kita baca bersama-sama. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kepada kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kehidupan ya kita sebagai orang Kristen di dunia ini seringkali diumpamakan, saudara, seperti seorang musafir, ya, yang sedang mengadakan perjalanan atau pelayaran menuju suatu tempat yang dikatakan kerajaan kudus Tuhan, ya, yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, saudara, sekarang kita telah membaca firman Tuhan, ya, bahwa di sini kita digambarkan seperti Yesus dan murid-muridnya dalam pelayaran menyeberang danau Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa danau Galilea adalah sebuah danau yang berada di sebelah utara kerajaan Israel. Di bagian utara kerajaan Israel. Dan danau itu cukup luas, ya, luas. Bisa, ya, sampai 7 km jauhnya antara pinggir satu dengan pinggir yang lain. Tetapi kalau kita lihat danau itu, di pinggir danau dikelilingi oleh bukit-bukit yang terjal, ya, bukit-bukit yang terjal, artinya ada bukit-bukit. Itu sebabnya kita juga melihat pada perjalanan Yesus, dia sering, ya, menyusuri danau itu. Juga murid-murid Yesus kita tahu orang-orang yang dipanggil oleh Yesus juga kebanyakan dari orang-orang atau masyarakat di daerah danau Galilea itu. Sebab sebagian besar dari murid-murid
Yesus itu adalah para nelayan, ya. Sehingga Yesus seringkali mengadakan pelayanan, lalu dia naik ke tempat yang tinggi di bukit itu, dia mengajar mereka, ya, dan memberitakan firman. Namun sering juga Yesus, ya, karena begitu banyak orang pada saat dia di pinggir danau, dia juga mengajar mereka dengan meminjam perahu dari mereka, lalu dari atas perahu dia mengajar tentang kerajaan surga. Amin, saudara. Nah itu. Nah, saudara, karena danau itu dikelilingi oleh tebing bukit-bukit yang tinggi, maka dia membentuk, ya, seperti corong, ya, sehingga kalau udara di atas gunung atau di atas bukit sangat kencang, dia menjadi udara yang berputar dan akan keras dan menimpa laut itu, ya, danau itu. Maka itulah sebabnya seringkali tidak terduga-duga akan terjadi suatu gelombang yang sangat besar, ya, gelombang yang sangat besar, sehingga tatkala perahu di tengah laut atau di tengah danau itu, dia akan terombang-ambing, sebab kan anginnya berputar, dia menuju ke sana bisa berputar ke sebelah yang lain. Nah itu yang terjadi sering di danau itu, ya. Tetapi zaman itu tuh sangat keadaan masyarakat itu sangat sederhana. Mereka, ya, untuk mengatasi segala keadaan pada saat mereka mengarungi danau itu untuk mencari ikan, sebab mereka nelayan. Mereka berdasarkan pengalaman mereka yang bertahun-tahun mereka hidup di sana sebagai pencari ikan. Nah itu, sebagai pencari ikan. Jadi mereka sangat berpengalaman. Terlebih di sana dikatakan murid-murid Yesus yang sebagian besar adalah orang-orang nelayan di Danau Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa perjalanan mereka itu dilakukan pada petang hari. Petang hari. Hari sudah sore, hampir tenggelam matahari. Karena biasa murid-murid kalau mereka melakukan perjalanan di daerah danau itu pada malam hari, mereka sangat bergantung dengan petunjuk bintang-bintang, ya, untuk mengerti keadaan cuaca. Sama juga kita sering kali kan kalau kita tengah malam di hari yang cerah, kita memperhatikan bintang-bintang. Lalu banyak bintang bertempuran. Biasanya kalau bintang rapat banyak sekali, nah itu tidak lama musim hujan. Nah kalau bintang itu jarang-jarang, saudara, biasanya itu agak, ya, hujannya agak lama. Nah Bapak Ibu Saudara, murid-murid itu mengerti semua hal itu, iya, sehingga mereka mengetahui keadaan cuaca pada waktu malam. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman para murid bersama Yesus ketika mereka berlayar di Danau Galilea itu? Nah saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, pelajaran rohani yang dapat kita petik dari peristiwa itu adalah pelajaran soal kepemimpinan perjalanan rohani kita, ya, soal kepemimpinan perjalanan rohani kita. Kalau kita perhatikan semua itu, jadi yang pertama, kepemimpinan Tuhan tidak dapat diganti oleh orang-orang yang paling berpengalaman sekalipun, ya, yang paling berpengalaman sekalipun itu tidak bisa diganti di dalam hidup kita. Jadi kita harus mengandalkan kepemimpinan Tuhan walaupun kita pun punya pengalaman
yang banyak ya dalam perjalanan hidup ini. Coba kita baca di dalam ayat 35 dan 36. Pada hari itu, waktu hari sudah datang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, di sini kita melihat, ya, sebenarnya pertama kali Yesus katakan, "Mari kita ke seberang." Jadi sebenarnya Yesus menjadi pemimpin dalam perjalanan penyeberangan itu. Tetapi di sini kita melihat murid-murid ambil alih, sehingga justru mereka sendiri yang membawa Yesus, ya, untuk mengikuti mereka menyeberang. Sehingga Yesus di sini, ya, dia duduk di bagian guritan, bukan menjadi nakoda. Nakoda itu di depan, amin saudara, tidak. Tetapi dia ada di guritan. Lalu di guritan itu ada tempat tidur, ya enak ya. Jadi Yesus biar saja. Kenapa? Karena murid-murid ini merasa bahwa diri mereka orang berpengalaman, orang yang hebat-hebat, baik mengatasi apapun juga. Termasuk di sana Petrus, ya, yang punya pengalaman. Dia yang tertua di sana dari antara murid-murid. Bahkan dia mungkin lebih tua dari Yesus. Maksud saudara, ya mungkin mereka berpikir, ya ini kan biasa, danau ini kan biasa. Kita sering akhirnya malam kita mencari ikan di sini. Ombak, angin, badai, tidak jadi masalah bagi kita. Biar Yesus ikut kita, suruh dia di belakang saja. Sehingga Yesus tertidur, amin saudara, tidur. Ya enak ya di belakang. Biasanya di belakang itu goncangan kurang. Kalau kita naik speedboat biasanya enak di belakang, bisa ngangkut. Cuma kalau di depan aja belum gitu. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya, mereka menganggap bahwa diri mereka sudah berpengalaman. Ya, kita tidak membutuhkan siapa Yesus. Ya, mungkin mereka berpikir bahwa Yesus itu dia lebih pandai mengerjakan kayu. Ya, sebab dia kan tukang kayu, anak tukang kayu. Ya, mungkin dia tidak pandai kalau di perairan. Itu pikiran mereka. Ya, dia ada di belakang saja. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, memang kalau di dalam kehidupan kita biasa, kita harus menghargai orang-orang yang sudah berpengalaman. Amin saudara, kita selalu hargai. Karena kau berpengalaman, kau yang pimpin ya perjalanan ini, kita tidak tersesat. Dan itu memang kita hargai. Ya, tetapi sebenarnya saudara, kita harus mengutamakan kepemimpinan Tuhan. Bahwa kebenaran tidak bergantung kepada pengalaman atau senior atau junior, tetapi kebenaran dalam perjalanan hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan kita ambil alih. Nah, itu sebabnya saya selalu katakan atau ajarkan dan praktekkan. Setiap mengadakan perjalanan, mungkin kita sudah biasa lewat itu. Itu sebabnya kita tidak berdoa. Itu tidak benar sebenarnya. Tidak benar. Tetapi kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Apapun perjalanan hidup kita. Amin. Haleluya. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi kebenaran perjalanan hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan atau firman Tuhan.
Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan, saudara. Ya, seringkali dalam kehidupan orang katanya dia cinta Tuhan, biasanya berdoa saja, tapi dia tidak membaca firman Tuhan. Itu tidak benar. Tuhan tidak bisa terpisah dengan firman Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, ya, coba kau berpeganglah kepada Tauratku itu, firman itu. Coba kau renungkan itu setiap hari, bahkan siang dan malam. Untuk apa? Supaya perjalanan hidupmu berhasil dan engkau akan beruntung. Dan kalau itu engkau lakukan, firman Tuhan katakan, maka tidak ada satupun yang dapat melawan engkau. Kenapa itu terjadi? Karena akulah yang ada beserta. Amin, saudara. Karena akulah yang ada beserta. Itu sebabnya kekristenan yang benar, dia bangun pagi bukan hanya berdoa, amin, tetapi ada renungan firman bagi keluarganya, bagi dirinya. Saya tidak tahu saudara bagaimana saudara praktekkan ini. Padahal ini saya hampir setiap, ya seringkali, paling sering saya katakan ini. Saya bukan mengajarkan saja saudara, tapi saya pun berjuang untuk melakukan ini. Amin. Baik di hutan, baik di mana saja, baik bersama teman di penginapan atau jauh dari keluarga. Ada waktu bagi kita menyembah Tuhan, meminta Dia berhadirat untuk memimpin kita, lalu kita ada membaca firman Tuhan. Paling sedikit satu pasal, kalau kami satu pasal setiap hari. Jadi kalau kita setiap hari satu pasal, saudara bisa ini berulang-ulang, Kejadian sampai Wahyu. Dan justru disitulah Tuhan katakan orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya firman itu dan yang merenungkan itu siang malam. Ia tidak akan khawatir. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memberkati pekerjaannya dan segala apa yang dia buat. Amin, saudara. Mudah dikatakan, sulit dipraktekkan. Benar tidak? Ya kan, benar kan? Apalagi kalau saudara mungkin merasa sendiri. Saya terus terang saja, kalau saya sendiri justru saya lebih banyak dan saya waktu bersama-sama keluarga membaca. Kalau saya sendiri bisa sampai 2 pasal sekaligus. Lalu saya berdoa, saya memberkati, ya, pekerjaan Tuhan dan segala sesuatu, dan minta pertolongan Tuhan. Saya selalu katakan hidupku bergantung hanya pada Tuhan. Engkau yang menetapkan saya. Sebab apa yang engkau rancangkan itu baik dan sangat baik. Belum tentu apa yang kita rancangkan dalam hidup kita itu kelihatannya baik, tetapi ujungnya baik. Belum tentu. Tetapi kalau Tuhan yang rancang, saudara, walaupun kelihatannya mungkin awal tidak enak, tetapi ujungnya pasti baik. Amin. Haleluya. Nah, ini sebenarnya makanya saya selalu katakan hampir setiap saat menasihatkan. Ini kita tanamkan secara pribadi dulu dalam diri kita, baik kita sebagai orang tua, lalu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan kalau mereka betul-betul mengutamakan Tuhan dalam pimpinan perjalanan hidup mereka, dan ada firman Tuhan yang dipegangan mereka setiap hari, saudara tidak akan khawatir. Sebagai orang tua kita tahu ada Tuhan menyertai anak itu. Ada Tuhan yang menuntun dia kepada kebaikan. Amin. Walaupun mungkin banyak kesibukan saudara. Coba saja kalau Tuhan tahu saudara-saudara kita itu, saudara. Kalau kita ya jam siang atau jam 3 kita ke pasar, toko-toko tutup. Kalau kita tanya mana,
sore lagi jam 6 mana? Untuk ibadah. Tapi kita kadang-kadang saudara, yang Tuhan Yesus katakan 1 jam saja, tidakkah engkau sanggup bersama-sama dengan aku? Bisa kita katakan, yes Tuhan, tapi tidak kita lakukan. Lebih baik tidak sanggup Tuhan, tapi kita lakukan. Nah itu diberkati Tuhan. Amin saudara. Betul. Sama seperti anak bungsu itu kan waktu pergi ke ladang. Dia kata tidak Bapak. Tapi setelah itu dia renungkan, dia pergi. Tapi kepada anak yang tua, bapaknya katakan pergi kamu ke ladang. Yes. Tapi dia ke tempat lain tidak melakukan apa. Tapi yang tidak tadi melakukan, Tuhan katakan itulah dia anakku. Amin. Sama. Jangan kita pikir bahwa tidak masalah. Aku punya pengalaman, ya, aku punya pengetahuan tentang hidup ini, mudah saja. Jangan saudara. Jangan kita mengambil alih kepemimpinan hidup kita dari Tuhan. Amin. Hanya Tuhan saja di dalam hidup ini. Yang kedua saudara, kepemimpinan manusia yang berpengalaman memiliki keterbatasan. Pengalaman manusia dalam perjalanannya itu memiliki keterbatasan. Amin. Biar kita hebat, kita punya pengalaman banyak yang kita sudah tahu dan biasa, tapi punya keterbatasan. Coba saya akan bacakan ayat 37 sampai 39. Ya. Murid-murid yang hebat tadinya. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat. Ya. Ini di luar pemikiran mereka. Mungkin waktu mereka dulu pengalamannya biasa-biasa. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin, saudara. Jadi kita melihat di sini, kepemimpinan manusia yang berpengalaman itu memiliki keterbatasan. Ya. Keterbatasan kita manusia itu sebenarnya harus disadari sedini mungkin sebelum terjadi hal-hal yang merugikan. Seperti murid-murid ini, waktu mereka melihat bagaimana angin badai tidak seperti biasa mereka. Nah, untuk mereka menyadari kemampuan mereka itu terbatas. Itu sebabnya mereka cepat lari ke buritan. Ingat Yesus. Mereka langsung datang. Guru. Tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa? Sudah tidak ada pengharapan lagi. Ya, matilah kita. Pasti binasa. Sebab apa? Sebab angin yang menjadikan gelombang itu, saudara, bukan gelombang yang mengalur begitu, tapi gelombang dari sebelah sini, dari sebelah sini, dari sebelah apa? Dia seperti corongan udara di sini, dari sini masuk ke tengah danau, dan itu kalau mereka terjun, mereka akan dilingkupi itu, tidak sempat bernapas. Itu sangat berbahaya. Kalau alur gelombangnya begini, itu ngikutin saja. Tapi kalau gelombang mengamuk dari segala arah,
itu yang tidak dapat diatasi. Sehingga air penuh dan perahu atau kapal pun bisa jadi pecah, ya. Itu sebabnya sebagai manusia kita harus menyadari keterbatasan kita sedini mungkin sebelum terjadi hal-hal yang terjadi, hal-hal yang merugikan. Ya. Petrus dan Yohanes dan murid-murid berpendapat, ya, mungkin mereka lebih mahir. Itu dulunya asalnya pendapat mereka dalam mengatasi perairan. Sehingga mereka lupa akan Yesus. Dan asalnya pun mereka membangunkan Yesus, mereka berpikir Yesus itu sama seperti mereka, manusia. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus bukan hanya manusia sempurna, tetapi juga Dia adalah Tuhan atas segala apapun, atas segala angin, atas segala ombak, atas segala danau. Ya, Dia adalah Tuhan penguasa atas jagat raya. Jadi saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas segala jagat raya, atas segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, maka tidak boleh tidak, ya, kemampuan atau kepemimpinan perjalanan hidup kita harus kita serahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak boleh tidak, harus kita gantikan yang menjadi pemimpin dalam hidup ini hanya Yesus. Sebab segala sesuatu ada dalam kuasanya. Jika tidak, kita akan mengalami kehancuran. Ya, kalau kita mengandalkan kemampuan, pengalaman, kehebatan kita. Haleluya. Nah, itulah sebabnya waktu Yesus bangun, Dia tidak banyak berkata-kata pada murid-murid, Dia langsung bertindak, Dia langsung ambil alih kepemimpinan dalam perahu itu. Ayat 39, Ia pun bangun, lalu dengan jelas berkata, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, ya, tenanglah. Suruh danau itu diam, dan suruh angin yang mengamuk itu tenang, dan seketika itu juga saudara, danau itu menjadi teduh sekali. Angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi bukan hanya teduh biasa, tetapi teduh sekali. Gelombang yang tadinya mengancam langsung diam. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa yang tadinya salah ya kita. Baru mereka sadar, oh, ada Yesus. Asalnya pikiran mereka ya Yesus biasa saja. Tetapi waktu Yesus berdiri dan Yesus menghadik dan berkata kepada angin dan danau itu, tenang, diam. Ya, sekejut dikejutkan. Ya, itu terjadi. Nah, saudara-saudara kekasih, yang ketiga kita melihat, ya, bahwa otoritas kepemimpinan rohani kita akan merosot ketika
ketika ketakutan melanda. Otoritas kepemimpinan rohani akan merosot ketika ketakutan melanda. Ayat 40-41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tatkala kita sebagai umat Tuhan mengalami ketakutan, maka saudara, otoritas rohani kita, kekuatan rohani kita itu akan turun. Kekuatan rohani kita turun kalau kita takut. Kalau kita takut, ya, ketika diserang oleh ketakutan, maka saat itu otoritas rohani kita menurun. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa sebenarnya roh yang ditempatkan Allah di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Supaya kita tidak diserang oleh ketakutan. Memang dunia daerah angker juga memberi banyak ketakutan. Apalagi di tempat-tempat yang rawan kecelakaan atau banyak sekali kejahatan, membuat ketakutan. Sehingga otoritas rohani, roh iman kita itu menjadi turun, down. Kita melihat juga banyak kan orang-orang, saya mendengar orang-orang yang bekerja di Christian Center tempat kita acara kemarin itu, tukang-tukang yang bekerja itu mereka kalau sudah lewat jam 4 itu cepat-cepat pergi. Kalau sudah lewat jam 4 banyak yang mengganggu katanya. Yang penjaga di situ saja tidak mau lagi tidur di situ. Tapi saya katakan kalau orang Pentakosta, saudara, dia tahu bahwa roh yang ada di dalam dirinya lebih besar, dia tidak takut. Sebab tanda pertama orang percaya itu mengusir setan-setan demi nama Yesus. Amin. Itu tanda, bukti Yesus katakan. Sehingga hilang ketakutan. Terus saya tanya mereka, kenapa kalian takut? Ya katanya kita lagi kerja saja ada yang nyenggol. Lalu kita toleh, hanya kelihatan seorang perempuan rambutnya terurai. Tapi tatkala dia melihat wajahnya mengerikan, ketakutan. Dari belakang dia cantik, tapi di depan seperti mau mengisap darah, mau memakan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, memang banyak hal seperti itu di daerah-daerah, selalu ada. Dan iblis selalu ada di mana-mana, saudara. Tetapi Tuhan sudah menyatakan Dia menyertai kita, dan roh yang ditempatkannya itu lebih besar. Nah, kalau kita sudah diserang rasa takut, rasa iri, roh yang besar itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan. Sehingga engkau akan merasa diri
bisa hanya melihat yang aneh-aneh dan bisa teriak sendiri. Diikat, apalagi kalau diikat oleh setan, mau bergerak tak bisa. Mungkin saudara pernah ya mimpi diikat setan. Dulu saya sering, saudara, waktu saya belum kenal Yesus. Saya rasanya saya lari, ya. Tapi terus dikejar. Saya waktu belum menerima Yesus, ya benar. Akhirnya saya bersama teman saya tidur di suatu rumah baru. Dia Kristen, saya Katolik. Dia enak tidur, loh saya gelisah, apa ini? Akhirnya saya ke belakang, lalu ada satu kamar di situ, saya duduk membaca mantra. Akhirnya jin datang, saudara. Dan sudah tangannya memancarkan besar sekali. Mau apa sih itu? Lalu saya menghindar. Itu dulu waktu saya belum terima Yesus, belum mengenal. Saya terpegang satu buku. Nah, buku ini rupanya Injil Yohanes, padahal itu bangunan baru dan ada di tempat tumpukan sampah. Saya langsung ada nama Yesus. Sebabnya saya katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya gini itu lari. Padahal saya keringat waktu itu. Saya langsung pergi ke tempat teman saya. Saya bangun-bangunkan. Katakan, sini. Itu pertama kali di komplek Mako Unpar. Kalau dulu kan itu pinggir sekali. Perumahan pertama gitu. Punya wali kota Wadwin Sani pada saat itu. Dia minta tolong sama saya, tolong tidur di sana karena kami mau pindah ke sana, tapi tidak enak kalau lama kosong pekerjaan sudah dikerjakan Tuhan. Waktu saya masih di Unpar. Nah dari situ bertanya-tanya saya, kok aneh ya, nama Yesus itu luar biasa. Nah saudara, dan banyak pengalaman dalam Tuhan, akhirnya saya menerima Tuhan, ya saya selalu mengandalkan Dia. Haleluya. Dan memang seperti itu. Jadi jelas ketika seorang diserang oleh ketakutan, maka saat itu otoritas rohaninya menurun. Sebab itu kita harus selalu ingat ya bahwa roh Allah yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh-roh ada dalam dunia. Nah itu yang kita percaya, bahwa Engkau Tuhan ada di dalamku, Engkau rohmu ada di dalamku. Itu sebabnya hidupku ada dalam kuasamu, dan aku percaya setan itu sudah dihancurkan oleh darah. Amin saudara. Dia akan lari. Dia tidak akan mampu dan dilucuti segala pengaruhnya. Ketika seorang Kristen menjadi takut, itu sama halnya dengan tidak percaya kepada Yesus. Jadi ketika orang Kristen merasa takut, saudara, itu sama halnya dengan dia adalah seorang Kristen yang tidak percaya kepada Yesus. Walaupun dia berkata, aku sudah Kristen sekian lama, tapi percayanya tidak berguna. Kita takut, berarti iman kita lumpuh. Percaya kita hancur. Nah itu sebabnya identik ya perkataan Yesus di sana ya kepada mereka. Bahwa ia berkata kepada mereka ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ketakutan itu ya identik dengan ketidakpercayaan. Sebab ketakutan adalah ekspresi
ketidakpercayaan kepada Yesus. Ekspresi ketidakpercayaan kepada Yesus, ketakutan itu. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya jangan kita menganggap diri kita hebat, diri kita kuat, tetapi hanya Yesus yang hebat. Amin, saudara. Hanya Yesus menjadi kekuatan yang memampukan kita. Jadi pelajaran rohani yang kita peroleh dari pengalaman murid-murid ini adalah janganlah sekali-kali kita mengandalkan pengalaman, tetapi kita harus percaya penuh akan Tuhan. Amin. Coba kita melihat ayat yang terakhir saja ya, di Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri atau pengalamanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus mengakui Dia, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau segalanya dalam hidup ini. Murid-murid pada saat Tuhan menyatakan kuasa otoritasnya kepada danau dan tempat itu, mereka heran dan mereka berkata, rupanya mereka salah. Sehingga mereka katakan, siapakah segalanya orang ini? Danau, angin, jagat ini tunduk kepadanya. Amin. Memang segala sesuatu ada dalam kuasa Yesus. Sebab itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita mencoba-coba yang mengambil alih segalanya yang Tuhan programkan, yang menjadi pimpinan dalam perjalanan hidup kita hanya Yesus. Jangan kita coba-coba ambil alih. Jangan kita berpikir aku hebat, aku mampu, aku punya pengalaman banyak menghadapi. Tapi serahkan semua. Kita harus Yesus yang ambil alih segalanya. Inilah firman Tuhan ya untuk kita. Dan Yesus katakan, siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, yang memiliki hidup yang kekal, sama seperti aku hidup oleh Bapa. Tapi sama juga orang yang memakan dagingku dan minum darahku akan hidup oleh aku. Hanya oleh Yesus kita hidup. Dunia ini sebenarnya kita berbanyak kehidupan, tetapi di luar Yesus semua menuju kepada kebinasaan. Tapi kita saudara, walaupun orang melihat kita sederhana, tapi hidup kita menuju kepada kemuliaan, kekuatan yang bersifat kekal untuk selama-lamanya karena Yesus. Amin. Perjalanan kita bukan dihalangi oleh keterbatasan, tapi untuk kekuatan kemenangan dalam kekekalan selama-lamanya. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati roti dan anggur ini. Inilah tubuh dan darah Kristus, katakan. Inilah firman dan inilah air hidup yang sesungguhnya untuk kehidupan. Haleluya. Glory Tuhan. Glory Yesus. Kita minta bimbingan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Kita minta firman-Nya yang menjadi penerang dalam perjalanan hidup. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku.
sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Bimbinglah aku. Saya minta yang pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Baik Bapak Roli Sumagio, Bapak Kuat, Bapak Soleman maju ke depan. Maju ke depan, kita sembah. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus, Bapak Sulaiman, Bapak Agar ini enggak ada. Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Melalui Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami, umat milik kepunyaan-Mu, yang telah Kau tebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan sepenuh kasih dan pengorbanan-Mu sendiri. Dan kami hidup menjadi milik kepunyaan-Mu. Di luar Kau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih kami buat firman-Mu. Sehebat apapun pengalaman, biar besar apapun hidup kami, Engkau tidak menghendaki kami andalkan, tetapi Engkau inginkan supaya kami mengandalkan kepimpinan-Mu
Sehingga setiap masalah yang kami hadapi, bukan kami yang menghadapi, tetapi Engkau yang berkuasa, yang berotoritas akan segala jagat raya ini, akan segala roh-roh di dunia ini, dan atas segala aspek kehidupan. Dan tidak ada satu yang tidak taat dan tunduk kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, bila firman ini menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami ada dalam pimpinan Tuhan. Apapun persoalan kami ada dalam kuasa otoritas Tuhan. Engkau yang berotoritas. Buktikanlah kebesaran Tuhan. Buktikanlah kemenangan. Ampuni segala salah dan dosa kami semua. Inilah hidup kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Engkau katakan barang siapa yang memakan dagingmu dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Langit bumi akan berlalu, tetapi dia ada dalam kekekalan Tuhan. Sebab kuasa dan otoritas ilahi bekerja di dalam kehidupannya. Dan kemenangan atas segala musuh sudah dikalahkan. Bahkan maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan di dalam Engkaulah kami hidup Tuhan. Dan hanya oleh Engkau. Ampuni salah dan dosa-dosa kami umat ini. Mungkin selama ini sering kami melupakan Tuhan dalam segala hal. Sehingga banyak masalah, banyak hal yang merugikan yang kami alami. Oleh sebab itu, ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya, menghidupkan pengharapan kami, melenyapkan segala ketakutan. Sebab percaya kami hanya kepadamu Yesus. Inilah hidup kami, dan kami siap menerima tubuh dan darah. Kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri ya. Terimalah tubuh dan darah Yesus dengan iman percaya. Pengharapan jiwa. Pengharapan jiwaku Yesus saja. Di Yordan tak ada gembala penghibur teguh. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas. Yesus pelepas hidupku. Beri damai dan sukacita. Damai dan suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Damainya ku punya kuning. Damainya ku punya cintaku dia. Dalam ku jatuh dalam susah, dalam
lepas hidup. Lepas hidup. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Lepas hidupku. Beri damai dan sejahtera. Waktu Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan. Yesus harapan hidup. Beri damai dan sejahtera. Lepas dan glory Tuhan, haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara, dan Yesus katakan, roti ini adalah tubuhku. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman yang telah dipecah-pecahkan, diserahkan bagi kamu. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Cawan ini Yesus katakan darahku, darah perjanjian baru, darah yang menghancurkan segala dosa-dosa untuk, dan darah yang memberi kemenangan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, kita bersyukur, kita sembah Dia. Kita bersyukur, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau menjadi, ya Tuhan, kehidupan kami. Engkau menjadi kemenangan kami. Engkau menjadi, ya Tuhan, andalan dalam hidup ini. Engkau menjadi pemimpin dalam hidup ini. Sehingga dalam segala hal, bukan kami menghadapi, tetapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas di dalam setiap pribadi kami.
Seperti Engkau katakan, setiap yang memakan dagingku minum darahku, seperti aku hidup oleh Bapa, demikian juga ia akan hidup oleh aku. Tuhan, nyatakan kehidupan yang daripadamu, yang olehmu. Engkau tahu kami banyak kelemahan, Engkau tahu kami banyak penderitaan, Engkau tahu kami banyak kesusahan, bahkan hal-hal yang menakutkan. Tapi kami percaya Engkau besar, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, dan Engkau tidak berubah, dan Engkau sudah mengalahkan semua apa yang menjadi musuh kami, yang membuat kami menderita, bahkan maut. Itu sebabnya kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, kami berterima kasih. Dan buktikan Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan beri kekuatan dan penghiburan kepada yang susah, dan beri kepastian bahwa Engkau melakukan yang terbaik dalam memimpin perjalanan hidup ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, mempersembahkan padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu.
Bapa di surga, atas hadirat-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam ibadah kami ini. Kami berterima kasih sebab Engkau menyatakan diri-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebabnya Engkau menghendaki kami supaya kami senantiasa ada dalam pimpinan dan bimbingan-Mu selama kami mengarungi perjalanan hidup di dunia ini. Dan Engkau pastikan kemenangan-Mu selalu nyata dan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu besar. Itulah yang menjadi jaminan dalam hidup ini. Sebab itu berkuasalah Roh Kudus atas setiap pribadi kami. Berkuasalah Roh Kudus atas setiap keluarga rumah tangga kami. Engkau menjamah semuanya, Engkau memberkati semua. Dan Engkau Tuhan memberkati semua apa yang menjadi mata usaha pekerjaan kami semua. Baik kami sebagai pegawai negeri sipil, baik kami sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, baik kami sebagai wira swasta para pengusaha, baik kami sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai pedagang, sebagai peternak, sebagai pemelihara ikan, atau sebagai buruh upahan. Semua ada dalam berkat Tuhan. Sebab kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Demikian juga Engkau menolong setiap kami. Engkau tahu keadaan kami, Engkau jamah kami semua, Engkau pelihara, Engkau berkati anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, baik yang jauh dari kami di kota atau di pulau yang lain. Semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan Yesus. Engkau menjadi hikmat bagi mereka, Engkau menjadi roh kepintaran bagi mereka, Engkau menjadi pelindung, pemelihara, bahkan penuntun bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau memelihara dan memberkati semua. Juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kesibukan mereka, Engkau tahu keadaan mereka. Tuhan tolong, dan Engkau memberikan kepada semua hidup kami hikmat untuk kami lebih mengutamakan Tuhan dan semua. Maka Tuhan akan melakukan yang lebih baik di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami yang akan menghadapi tahun politik ini. Tuhan jauhkan dari segala pertengkaran, dari segala keributan, baik antara kelompok ataupun pemimpin atau partai-partai yang ada. Tetapi Engkau melingkupi bangsa ini, memberikan roh kerukunan, memberikan roh kedamaian, sehingga kami menghadapi pemilihan ini dengan damai. Dan Engkau memberikan kepada kami pemimpin yang baik seturut dengan kehendak Allah. Kami serahkan Tuhan seluruh pemimpin kami dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, dan kelompok di mana kami tinggal. Semua orang percaya, dan di situ Tuhan mencurahkan damai sejahtera. Dan apa yang menjadi pergumulan dan segala kehidupan kami dan pekerjaan kami di depan, di minggu, di hari-hari ini, semua ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati juga ibadah rumah tangga sebentar. Memberkati ya Tuhan keluarga Bambang, istrinya yang berulang tahun, dan anak-anak, dan seluruh kehidupan mereka ada dalam kuasa berkat Tuhan. Keluarga besar semua berkati. Semua kami ada dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu bahkan dari perbandaran-Mu sendiri. Engkau limpahkan sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang menuntun, memimpin kita, menolong kita sampai hari kedatangan Tuhan. Dan kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur Tuhan menerima seluruh berkat dan segala kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus.